Bang, gimana kalau kita nggak punya basic atau dasar bahasa Inggris? Bisa nggak kita mendapatkan pekerjaan di Australia? Well. Oke guys, kembali lagi dengan saya di Evid Limu Channel. Nah teman-teman ya, masih ya dengan orang yang sama, wajah yang sama, tetapi berbeda sedikit baju yang berbeda gitu ya. Oke, nah di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai WHV dan dari Indo ke Australia gitu ya. Nah sekarang kita akan mengupas lagi selama kita berada di Australia. Ya. Oke, pertanyaan pertama akan berkelanjutan dengan pertanyaan di video sebelumnya, yaitu mengenai tentang visa ya, yang itu ada di second dan third year. Nah itu apa sih yang harus kita, bagaimana cara melanjutkan dari tahap second dan third year? Apa yang dibutuhkan? Oke, dari aku dulu. Ya pasti harus kerja dulu di Australia. Okay. Kenapa harus kerja dulu? Karena kita butuh banget yang namanya payslip. Oke, payslip. Kalau di Indo tuh apa? Sama slip gaji. Oke. Gitu, ya. Butuh payslip. Apalagi? Upgrade bank referensi. Iya, upgrade bank referensi dengan berapa nominal kita? Sama ya. Nominalnya sama 5.000 out minimal. Oke. Dan itu kita harus kerja berapa bulan? Berapa lama selama proses untuk mendapatkan payslip itu? Kalau untuk di requirements itu 88 hari kerja, atau sekitar, kalau di payslip kan kita itu butuh sekitar 13 payslip. 13 payslip untuk masuk ke untuk bisa daftar ya. Extend untuk second year. Dimana bahwa kalau dihitung bulannya butuh sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan itu harus dapat payslip tiap gaji gitu ya. Oke, kalau Izwar ya, dan kerjaannya itu harus yang eligible. Nice, eligible. Tidak semua kerjaan di Australia itu eligible untuk melanjutkan second year. Gitu. Wait. Eligible-nya apa ini eligible nih? Eligible jadi gini, pemerintah Australia itu sudah menetapkan kerjaan-kerjaan tertentu yang eligible untuk apply second year gitu ya. Mungkin ini juga salah satu kebijakan yang tujuannya untuk membantu employer di sini mendapatkan untuk bekerja gitu. Jadi biasanya anak-anak WHV itu di tahun pertama di Australia pasti ngejar terus second year gitu dan langsung ke outback gitu. Tapi ini opsional juga, ada kalau misalkan mau ke outback boleh, atau di city pun juga boleh. Ya kalau misalkan pilih ke city tetap nanti harus tetap kerja di outback. Untuk kejar payslip syarat second year. Alright. Oke, gimana sih caranya kita bisa mengetahui pekerjaan itu eligible, dan terus bagaimana kita bisa mendaftar atau ya apply di tempat pekerjaan itu? Gimana caranya? Oh, ini di sini pekerjaan ini eligible dan terus ini enggak. Gimana caranya? Mungkin ada teman-teman yang bertanya. Yang pertama kan di website imigrasi Australia itu sudah menentukan misalkan di daerah-daerah tertentu yang memang eligible. Misalkan di South Australia ini semua farm itu eligible untuk memperpanjang second year. Tapi kalau misalkan di Victoria ada beberapa, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan mau pilih yang rata-rata eligible semua itu kayak misalkan di Darwin, Northern Territory itu kalau misalkan mau ambil hospitality tetap eligible. Nah, kamu bilang tadi di short di situ. Memang ada di short Australia ini itu hampir semua ya? Iya. Semuanya kalau bidang di farm itu tetap eligible gitu ya. Alright. Salah satunya di tomat atau di gandum ini. Gandum, anggur gitu. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita mau masuk di perusahaan ini atau tempat kerja kita yang kita mau apply gitu ya, apakah dibutuhkan CV atau enggak? Butuh banget. Butuh banget CV, dan utamakan CV-nya itu lebih sederhana gitu. Enggak kayak CV kuliahan terlalu banyak yang banyak sampai 2 lembar gitu. Enggak ya, karena di situ mereka straight to the point gitu, lebih ke baca intinya pengalaman kita yang diutamakan, yang nyambung sama kerjaan yang kita apply. CV dibutuhkan banget untuk apply kerjaan. Alright. So far, Dini udah pernah apply pakai visa ini dengan udah berapa kali gitu? Aku udah banyak banget apply kerjaan pakai CV. Nabung lah gitu, nabung pekerjaan CV gitu ya. Oke, kalau untuk Izwar, gimana kalau misalnya
di dalam CV itu apakah kita tetap cantumkan pengalaman atau dengan skill kita atau gimana? Ya, Mereka melihat pengalaman juga ya? Iya, sebenarnya ini tergantung orang berbeda-beda. Tapi memang secara umum overall itu memang di Australia tuh CV-nya cukup simple. Yang paling penting itu kontak details kita, misalkan nomor HP, email, tinggalnya di mana, terus kemudian juga background kita, misalkan pernah bekerja di bidang apa aja udah dilakuin, itu aja sih. Jadi nggak perlu harus tulis hobinya apa segala macam. Termasuk agama, gender itu juga nggak perlu. Dan juga foto. Iya, kita itu setiap CV yang kita buat itu ada foto gitu kan. Jadi yang cantik dibuat. Tapi kalau di sini kita nggak pakai foto, gender pun kita nggak cantumin gitu. Yang penting kontak aja, kontak detailsnya, nomor HP, tinggal di mana, dan email. Nah, dengar-dengar kalau misalnya tadi yang kita di video sebelumnya kita berbicara tentang skills. Nah, skills mungkin ada beberapa orang yang bisa nyetir, bisa ini, bisa pawang ular, bisa apa segala macam. Mungkin mereka punya skill-skill gitu ya. Apakah di sini mereka membutuhkan skill atau butuh salah satu kertas atau penjamin gitu kayak license gitu nggak? Itu jamin nggak? Jamin banget ya? Memang ada pekerjaan yang, tapi kalau menurut aku nih ya, banyak pekerjaan juga di sini yang memang yang on job training. Kita kerja di Grand gitu. Dan banyak juga kerjaan yang memang maksudnya langsung diajarin pada saat kita bekerja. Karena gini, license itu nggak menjadi garansi, apalagi kalau itu bukan license dari Australia. Termasuk sertifikat pendidikan kita di Indonesia nggak berfungsi semua di sini ya. Jadi kalau kalian contoh ada license atau sertifikat yang kalian dari Indo gitu, nggak usah bawa di sini, nggak penting di sini, nggak terlalu gitu ya. Kecuali take license-nya di Australia. Take license-nya langsung di Australia gitu ya. Contoh kayak mobil, truck, forklift, banyak pasti. Forklift itu penting banget. Alright. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya lagi. Oke, pertanyaan yang selanjutnya lagi nih. Banyak yang bertanya di kolom komentar di video-video sebelumnya. Bang, gimana kalau kita nggak punya basic atau dasar bahasa Inggris? Bisa nggak kita mendapatkan pekerjaan di Australia? Menurut kalian dulu nih. Jangan dengan, aku bisa nih gini, aku nggak bisa. No. Basic. Kalau untuk basic kebangetan sih kalau nggak tahu gitu kan. Karena untuk mengunjungi negara, notabene ini bahasa Inggris kan. Setidaknya kita tahu gimana cara greetingsnya, setidaknya greetings gitu. Say hi, hello. Dan itu tuh sebenarnya kalau kita niat itu pasti nyari di YouTube dimanapun gitu untuk cuman kayak hi good day mate atau apa caranya apa yang kayak keren di Australia kayak gitu kan. Itu basic. Kalau basic itu wajib banget sih dipunyai. Tapi kalau yang kayak skill yang sama dengan pro gitu yang kayak udah fluent banget itu nggak perlu yang fluent banget gitu, yang grammar pun nggak perlu yang bagus-bagus banget karena mereka pun paham apa yang kita bilang gitu kan dengan bahasa Inggris sehari-hari aja. Jadi easy lah gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya kita punya adalah skill sedikit dasar gitu untuk bahasa gitu, basic. Karena apalagi kalau misalkan kita apply kerja lewat aplikasi atau lewat website itu pasti nanti rata-rata itu interview by phone. Mereka langsung telepon, email gitu, kita harus tanggapi mereka gitu ya. Jadi yang butuh sih, krusial ya. Jadi setidaknya buat teman-teman mungkin bagi kalian yang belum bisa bahasa Inggris diusahakan dulu untuk belajar lagi tuh 1-2 bulan sebelum kesini gitu ya. Jadi setidaknya bukan untuk langsung mahir untuk bisa bahasa Inggris, no. Tetapi bagaimana kita bisa berbicara dengan mereka dan mereka mengerti dan kita juga mengerti apa mereka ngomong. Jadi ada interaksi gitu. Jadi enggak simpang siur gitu ya. Oke, nah kita berbicara lagi tentang pengalaman kalian nih. Nah, kita masuk mengenai pengalaman kita lebih dalam lagi. Kita kupas mereka tentang pekerjaan di Australia. Udah berapa nih pekerjaan atau tempat pekerjaan yang kamu sudah kerja? Izwar dulu. Kalau aku pribadi ini ketiga. Tempat yang ketiga ya? Pertama? Pindah pertama itu di vineyard atau kebun anggur. Itu selama 2 minggu. Dan karena kerjaan yang sudah habis, kemudian pindah ke glass house. Itu glass house itu di tomat. Ya, jadi di situ sekitar 2 bulan lebih. Dan akhirnya pindah ke salah satu company besar di Australia itu di Grand. Di Gandum. Jadi ada 3 ya. Jadi Oke, dari 3 pekerjaan ini menurut kamu yang paling bagus untuk yang pastinya orang Australia untuk datang sini pasti mencari uang ya, make money. Jadi tempat yang menurut kamu paling enak atau nyaman di mana? Di Grand. Karena memang akomodasi disediakan. Oke, akomodasi disediakan di Gandum ya. Dan kalau bisa kawan-kawan juga kalau misalkan apply kerja itu cari kerjaan yang direct employment. Direct ya, langsung ya. Pakai agensi lagi. Jangan pakai agensi lagi. Langsung aja bawa perusahaan. Oke, satu dulu.
susah senangnya ketika kerja di Australia? Susah senangnya yang pertama tentu misalkan kalau di sini itu ya yang pertama ya self disiplin gitu. Ya. Kalau lagi jam kerja itu memang harus kerja, betul-betul kerja gitu. Terus juga ya segala sesuatu itu harus di manage dengan diri sendiri. Iya, gitu. iya. Kayak misalkan harus siapkan makanan waktu pagi gitu. Jadi ya Bangun lebih awal. itu Iya, sih. iya. Terus juga waktu kemarin saya datang ke sini kan Agustus terakhir, jadi masih cuacanya tuh masih agak dingin. Jadi Iya. bayangkan kerja di farm di anggur itu Dingin banget ya. Dingin banget. Ya sekarang tuh udah masuk summer itu malah kepanasan. Jadi memang itu challenge juga sih. Iya, iya. Di sini ada susah senangnya di situ iya. gitulah ya, untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Kalau Iya. senangnya pastilah itu dolar. Iya. Itu, ya alright. Nah sekarang kita berpindah lagi ke satu cewek yang cantik tadi ya. Udah berapa tempat kerja nih? Kalau aku sama juga 3 perusahaan. Iya, yap. Dan ada perusahaan yang bareng sama Bang Oh, Izwar. bareng sama Iya, Izwar, tapi ya. yang pertama itu sama di greenhouse. Di Dia greenhouse. di farm untuk tomato sama Tomat. cucumber. Terus Yes. yang kedua itu di vineyard di anggur. Itu kerja Dan sama siapa? Itu kerja sama Bang. Oh, sama Nah, sampai sekarang dan di yang terbaru ini kita bareng-bareng di kita sini. bareng kita Di bertiga. Grain. Di Grain. Iya. Oke, udah 3 sama ya, udah 3 gitu. Jadi, oke, sama pertanyaan dengan Izwar tadi, kalau Dini apa susah senangnya ketika kerja? Itu ya yang bisa aku simpulkan dari setiap Mhm. dari setiap warrior itu di sini. Kalau di farm pasti cuaca. Cuaca ya, Iya. ya enggak Cuaca yang berbeda-beda, setiap ya. musim, Setiap musim, ya. berubah. kita rasa Terus semua. dingin banget, Iya. panas yang panasan Banget, gitu. gitu ya. Itu aja sih menurutku cuaca. Cuaca gitu ya. Cuaca. Kalau untuk mengenai pekerjaan kita akan lewati gitu senang. Akan lewati. Pasti akan lewati susah senangnya. Jalani gitu, Jalanin entah semua, ups gitu and ya. downs kan. Iya, up and down, kebanyakan down. Kebanyakan downs tapi ya tetap dinikmatin. Dinikmatin gitu. Dan senangnya yang pastinya ketika teng dong apa kalau payslip itu ya ada, udah bunyi ya. di email, waduh senang banget. Enaknya kalau di Australia, kalau di Indonesia tuh gajinya kan per bulan, kalau di Iya. sini tuh per week. Ya, Wih. betul sekali teman-teman. Jadi informasi buat kalian juga kalau di Australia itu gajinya itu per week. Ada Jadi yang nggak usah- fortnight ya. Oh ya ada, yang ya fortnight. fortnight gitu. Jadi ada. Jadi kalian nggak usah senang, nggak usah. Waduh gimana gaji kita nanti? Jadi langsung 1 minggu guys. Iya. 1 minggu itu beda-beda hari tergantung Iya, iya, company-nya. tergantung Ada dari yang hari company-nya. Rabu, Kamis, Mhm. gitu ada weekend juga. Atau kalau fortnight itu per 2 minggu. Oke. Dan yang berikut lagi kita lebih mendalam lagi untuk pekerjaan di Australia itu mereka hitung per jam atau per hari. Kan tadi kalian bilang itu kita akan gaji per minggu. Apakah dihitung di per hari Senin, Selasa atau hourly? Dan nanti ditambahin nama Bang Izwar, tapi Alright. secara umum itu ada 2 jenis. Iya. Dua jenis, yang pertama itu hourly Dan sama piece rate. piece rate. Piece rate itu kayak semacam kerja kontrak. Tergantung sebanyak apa yang kita kerjakan dibayarnya ya itu gitu kan berdasarkan kerjaan kita sebanyak apa. Tapi kalau hourly per hour dan biasanya kalau kita di Australia itu minimal 8 jam. Ya. 8 Maksimalnya? jam. Maksimalnya mungkin 12 atau 12 bisa ya, lebih 12 dari ya. itu kalau seasonnya benar-benar lagi sibuk. Gitu Iya, kan. iya. Jadi tadi yang kamu bilang kalau misalnya itu kontrak atau ya yang kontrak tadi ya berapa yang kita kerja itu yang kita dapat. Iya. Tapi kalau hourly Hourly sedikit banyaknya tetap sama. sama. Dari jam yang Tambahan dari Izzo mungkin? Ya gitu sih kalau misalkan kayak piece rate ini, jadi memang ada plus minusnya juga. Iya, Misalkan iya, memang kita kerjanya kuat, tentu yang piece rate ini lebih menguntungkan. iya. Misalkan di kerja di kebun cherry, satu bucket itu bisa sampai sekitar $18 sekian. Jadi kalau misalkan kita kerja keras, jadi semakin banyak dapat cherry-nya, jadi Cherry-nya semakin kita banyak semakin- gaji yang kita dapatkan. kontrak gitu. Kalau hourly ya itu tetap Hourly ya begitu per stabil. jam, stabil gitu. Banyak dengan sedikitnya tetap dapat sama gitu ya. Oke, kalau untuk kita masuk di hourly, biasanya per jam itu berapa untuk standar di Australia? Hourly kalau setahu saya, kalau nggak salah ini ya, peraturan baru dari pemerintah Australia untuk pekerja casual itu hourly rate-nya sekitar minimumnya 25, sekian lah. 25, ya 25 di bulan 260.000 per ya. jam. Jadi Paling rendah, tapi ya, kita paling jarang rendah. sih dapat segitu. alright, nah kita kembali lagi dengan pertanyaan sebelumnya tadi untuk dokumen-dokumen ketika kita mau mendaftar ya gitu ya. Ada tadi ya Dini dan Izwal bilang CV tadi itu lebih kupas, lebih mendalam lagi untuk CV. Nah, selain CV apa lagi kalau kita mau mendaftar gitu atau apply?
Ini mungkin atau Izwan? Kalau itu lah bedanya Australia dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tuh lebih ribet, harus ada foto 3x4, bermaterai. Iya, bermaterai. Sini tuh cuma CV aja udah cukup semua. CV aja udah cukup. CV aja udah cukup. Langsung lewat HP, punya CV tinggal apply aja, tinggal klik doang gitu ya. Dan dokumen lainnya mungkin untuk apply kerja kayak TFN tadi yang disebutkan. Iya, TFN. Tax file number itu atau mereka nggak minta dalam bentuk surat, cuma nomor aja. Nomor aja gitu ya. Oh, itu perlu ya? Perlu. Terus akun bank aja. Akun bank yang pasti kita harus bikin akun bank di sini gitu. Nah, jadi itu sebelumnya teman-teman. Jadi di video sebelum-sebelumnya aku udah cantumkan tadi mengenai tentang akun bank itu penting sekali. Setiap orang di sini harus wajib ya mempunyai TFN dan akun bank itu, karena setiap kali kita mendaftar itu yang dibutuhkan gitu dari setiap perusahaan. Karena di sini nggak bisa gaji cash. Iya. Tetap ke rekening. Ya. Satu lagi. Apa nih? Super account. Kita harus punya member super juga. Itu juga dibayarkan sama company. Sama company. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh kayak apa? Tunjangan. Kayak jaminan ya, kayak jaminan kerja untuk hari tua gitu lah. Yang bisa dicairkan ketika kita meninggalkan Australia. Biasanya tiap per tahun di bulan Juli ya? Oh enggak, itu kalau itu tax return. I see. Kita juga bisa ambil tax kita balik dengan jumlah yang nanti diputuskan sama pemerintahnya gitu ya. Jadi enggak yang 100% bisa cair lagi. Itu per tahun bisa di bulan tertentu. Kalau misalnya super itu untuk tunjangan. Iya. Ketika bisa sudah habis. Iya. Kalau kita udah meninggal. Alright. Nah, oke, terakhir gimana nih? Tolong kasih saran atau semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton atau lagi berjuang untuk mendapatkan WHV. Ayo. Intinya harus semangat aja, terus juga ya lebih ini sistematis. Kalau menurut bahasa aku, sistematis artinya ketika kalian ingin mengejar sesuatu itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalkan kalian niat banget nih untuk dapetin visa WHV, jadi mulai sekarang misalkan belum menguasai baik bahasa Inggris harus langsung hal-hal kecil lah dipersiapkan semua lah gitu ya. Harus betul-betul di prepare gitu. Alright. Iya, nambahin. Iya, nambahin betul. Nambahin aja sedikit. Jadi keep on track aja sama apa yang udah direncanain, plannya juga niat dan usahanya disamakan gitu. Ya semangat pokoknya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman juga ya, tambahan dari aku, kalau pesan buat teman-teman yang mau atau pengen sekali untuk kerja di Australia dengan mungkin mau sama dengan pengalaman kita di sini. Jadi yang pertama semangat. Kalau teman-teman udah punya keinginan ya tetap dikejar semua. Nah tadi seperti yang Izwar bilang, kita harus tetap untuk gimana nih cari tahu gitu, hal-hal kecil kita harus tetap ikutin semua gitu. Jadi apa informasi yang baru harus kita tahu lah gitu ya, jangan ketinggalan informasi. Nah, yang berikut lagi informasi buat kalian ya, kalau kalian pengen mencari atau lebih mendalam lagi dengan secara individu, ya langsung saja ke Izwar nih, Instagramnya langsung lagi ya di bawah sini. Dan ini dia si wanita cantik dan imut ya di sini ya untuk Instagramnya, langsung aja bisa kalian DM beliau, nanti akan tanya. Mungkin kalau kalian rajin-rajin DM nanti dia akan kirim kalian dolar. Kalau kalian di sini ya. Oke guys, mungkin itu video dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kalian. Jadi tolong kita sama-sama tetap semangat ya guys ya. Ikutin terus video kami selanjutnya tetap di Ebit Limu Channel. Thank you guys.